Evaluasi dan pengembangan karyawan. Pelatihan adalah proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan lebih cenderung berorientasi jangka pendek. Pelatihan berpengaruh pada kinerja, jadi jika pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan berhasil maka kinerja karyawan akan meningkat dengan sendirinya. Karyawan merupakan Yang berikut evaluasi kerja. Menurut studi Houghton dan penelitian lain pada produktivitas pekerjaan menyoroti fakta bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka akan memiliki prestasi kerja yang lebih tinggi dan retensi terhadap pekerjaan demikian tinggi. Karyawan yang bahagia dan puas memudahkan manajemen untuk memotivasi bekerja tinggi dalam mencapai target perusahaan. Karyawan bisa puas bila mereka merasa diri mereka kompeten untuk melakukan pekerjaan yang dicapai melalui program pelatihan yang lebih baik. Trying Need Analysis. Trying Need Assessment adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam analisis untuk memahami permasalahan kinerja atau permasalahan yang berkaitan dengan penerapan teknologi baru. Analisis kebutuhan pelatihan memegang peran penting dalam setiap program pelatihan, sebab dari analisis ini akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi suatu organisasi pada saat ini dan juga di masa yang akan datang, yang berarti dalam tahap analisis kebutuhan, pelatihan ini dapat diidentifikasi sejenis pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh pegawai dalam pengembangan kewajibannya. Ya, materi selanjutnya fungsi training need assessment. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan feeling pekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang job, konteks, dan job konteks. Yang ketiga, mendefinisikan kinerja standar dan kinerja aktual dalam rincian yang operasional. Yang keempat, melibatkan stakeholders dan membentuk dukungan. Yang kelima, memberi data untuk keperluan perencanaan. Tahap training need assessment. Yang pertama, analisis organisasi, yang kedua analisis tugas, dan yang terakhir analisis individu. Berikutnya ada coaching. Coaching adalah metode yang populer dalam pelatihan karyawan baru dan biasanya mengambil salah satu dari dua bentuk, yakni karyawan yang berpengalaman bekerja dengan karyawan baru dan pelatih profesional yang bekerja dengan semua karyawan. Yang pertama, karyawan berpengalaman sebagai pelatih, yang kedua pelatih profesional. Berikut ada konseling. Konseling adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan dengan maksud pokok untuk membantu karyawan tersebut agar dapat menangani masalah secara baik. Atau dengan kata lain, konseling bertujuan untuk membuat orang-orang menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah mereka. Viviani Selan, saya akan melanjutkan tentang pelatihan kerja ya teman-teman. Kita sering mendengar dengan kata training. Nah, training atau pelatihan kerja itu adalah seluruh event atau sebuah kegiatan yang di dalamnya itu memberi, mendapatkan, and we can improve our skill. Kita bisa meningkatkan skill kita juga bisa mengembangkan tentang keahlian kita, keterampilan kita di bidang-bidang tertentu, dan itu memang khusus untuk jabatan atau kualifikasi tertentu gitu. Nah, yang berikut, apa sih tujuannya daripada pelatihan kerja itu sendiri ya? Kalau pelatihan kerja itu sendiri pastinya yang pertama improve our skill untuk meningkatkan kualitas kerja, memang untuk future kita tuh gimana, kedepannya gimana. Yang berikut kita masuk the function of training ya. I have 7 function, saya punya 7 fungsi pelatihan kerja yang saya sudah catat sama kelompok saya. Yang pertama, we can find the potential of worker. Yang pertama, kita bisa menemukan potensi daripada karyawan ya. Biasanya karyawan-karyawan itu belum tentu mereka memperlihatkan tentang potensi mereka. They choose to hide it because mereka seperti kayak I don't have enough knowledge. Saya belum punya pengetahuan yang cukup, atau saya itu belum pede, atau merasa bahwa saya masih belum memiliki, atau bahkan tidak sadar bahwa they have that skill or
keterampilan atau knowledge seperti itu gitu. Jadi memang di beberapa perusahaan itu memang benar-benar butuh yang namanya peran pemimpin, the leader gitu. Jadi itu memang fungsi daripada training itu seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah we can out the old practice. Jadi kita bisa keluar dari praktik yang lama ya. Karena semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih, pastinya kita butuh praktik-praktik yang lebih baru. Karena kita tahu sendiri ya, kita waktu sekolah aja kurikulum sering berubah ya teman-teman, apalagi kalau untuk di dunia bisnis, di dunia perusahaan, knowledge-nya juga pasti berubah-berubah. Jadi kita butuh praktik yang terus baru supaya relevan dengan teknologi yang ada dan kita juga tidak tertinggal dan tidak kalah saing, karena pastinya kita harus tahu tren terbaru di dalam industri itu seperti apa, mesin-mesinnya, media masanya gimana gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga itu we can learning. Kita bisa belajar seumur hidup gitu. Belajar seumur hidup ya. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya pikiran ya, pastinya kita tuh pasti akan terus belajar gitu. Gak ada yang namanya manusia itu tidak pernah belajar. Dia akan terus belajar dengan pembaruan yang ada, dengan keadaan dunia yang semakin maju seperti ini. Kita akan terus belajar supaya apa? Kita tuh penuh, knowledge kita itu banyak, pengalaman kita itu banyak. Nah, itu tujuannya ya, apalagi kalau di bidang industri dan organisasi pastinya butuh sekali banyak pengetahuan ya. Dan yang berikut adalah training tuh fungsinya apa? Kurang konfrontasi pastinya. Kalau di dalam karyawan ya teman-teman, biasanya karyawan tuh sulit untuk memberitahukan opinion mereka tuh gimana gitu. Jadi kalau through the training, lewat daripada training itu, we can help the others worker to speak up. Kita bisa membantu pekerja tuh untuk speak up gitu. Harapan mereka tuh gimana, pendapat mereka tentang selama kerja di perusahaan itu gimana sih gitu. Itu jadi membantu mereka buat speak up gitu, untuk memberitahu suasana hati mereka gimana, permasalahan mereka gimana, mereka menyuarakan pendapat mereka. Oke, yang kelima adalah to improve the productivitas gitu ya. Jadi yang berikut adalah meningkatkan produktivitas ya. Pastinya kalau dengan adanya training, adanya pengetahuan di dalam, pastinya dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas para pekerja ya pastinya. Dan itu untuk menguntungkan bagi mereka sendiri dan juga bagi perusahaan. Yang berikut adalah memahami harapan. Pastinya mereka punya harapan mereka tidak melulu fokus to their life, tapi mereka juga pasti harapan mereka terhadap perusahaan itu seperti apa sih gitu, supaya perusahaan tuh tahu apakah karyawan ini memang benar-benar senang dalam bekerja. Jadi mengelola harapan mereka supaya mereka tuh lebih meningkatkan loyalitas daripada kekecewaan mereka pada perusahaan. Yang berikut adalah kita masuk ke merevisi visi sasaran Anda. Jadi dalam training itu adalah satu fungsinya dari perusahaan yang bisa mendapatkan manfaat itu adalah untuk terus to remember the worker, untuk mengingatkan para pekerja tuh ini loh the long term, ini the short termnya tuh apa, untuk mengingatkan visi misinya untuk tujuan jangka pendek, jangka panjang itu seperti apa. Jadi para karyawan itu benar-benar tahu arah daripada perusahaan itu seperti apa pastinya, dan ada program-program kepemimpinan the leader di sana ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persiapan pelatihan kerja, di mana pelatihan kerja akan diikuti oleh setiap calon karyawan. Yang pertama yang harus mereka persiapkan adalah melakukan persiapan baik fisik maupun mental untuk menerima materi pengajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, lakukan setiap persiapan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya baju ganti, perlengkapan mandi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pelajari setiap materi yang diberikan oleh para pengajar. Yang keempat, membuat rangkuman atau resume untuk setiap materi pelajaran yang diterima oleh setiap karyawan. Yang kelima, terapkan dan manfaatkan ilmu yang didapat ketika training, ketika berada di lapangan. Selanjutnya, tempat pelatihan. Tempat pelatihan biasanya diadakan di tempat kerja atau di lembaga pelatihan kerja atau di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Sekian daripada presentasi kelompok 11. Thank you for watching buat teman-teman, dan buat teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin memberikan tanggapan, kritikan, kita akan bertemu ya di sesi diskusi di mata kuliah psikologi
industri dan organisasi. Dan bagi teman-teman yang di luar daripada kelompok, bisa dan boleh sekali bertanya di kolom komentar YouTube, akan kami jawab semampunya ya. Thank